Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki komunitas, baik di gereja maupun komunitas di sekolah, menghadapi anak-anak yang ada di lingkungan positif, ini yang kita minta untuk melakukan sesungguhnya. Langkah-langkah. Mari kita sama-sama mencerminkan, kita masing-masing merefleksikan, mungkin kita cerita tentang diri kita punya orang lain, otomatis kan intinya kita itu ya seperti Kristus ya. Sekali lagi ini kan pusatnya ini kepada Kristus. Kita belajar bagaimana dari kitanya ya, dari kita untuk untuk sebenarnya sih untuk mencari solusi. Kebenaran universal, kebaikan universal itu sudah keliru. Secara natural, ngobrol ringan ini tujuannya menciptakan kondisi percaya kepada komunitas, pada kita, dan itu tidak bisa dilakukan sekali. Begitu. Halo guys, aku baru pulang dari ini kebalik yo. Kak naik kebalik jaketnya, aku kedinginan. Yo, jaketan ya guys ya. Oke teman-teman, nyambung kegiatan yang aku taruh di video itu ya. Itu baru pulang dari kegiatan mengikuti kegiatan training guru sekolah minggu lah ya, training pelayan ibadah anak. Temanya itu ada penanganan, bukan penanganan ya, gimana Pak? Pencegahan sekaligus penanganan ya, bullying pada anak gitu ya, baik bullying secara verbal, secara fisik gitu. Nah itu pelaksananya di GKJW Donomulyo teman-teman, itu lumayan jauh ya, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah dari rumahku, walaupun dia itu statusnya masih Malang ya, tapi dia itu dari Kabupaten Malang, jauh banget lah, hampir ke Blitar. Nah pulang dari sana itu dapat souvenir ya, souvenirnya lucu deh. Jadi tiap orang tuh dapat tas kertas gini, tas kertas gini ya, ini blind bag lah, bukan blind box kan ya. Nah isinya ya, di dalamnya ini tuh ada ini itu juga nih, ntar aku kalau ini aku mau bikin blind box ya, ada ini. Terus yang kedua adalah lunchbox, apa-apa aku jadiin satu apa dua. Dan yang ketiga adalah satu set pisau, ini isinya 3. Nah terus dapat juga buku ya, judulnya adalah Berdiri Teguh di Tengah Badai, Serving Persecute Christian Worldwide. Jadi penanganan persekusi. Persekusi itu banyak sih ya. Tadi itu ditekankan apabila persekusi itu didasari atas persekusi agama. Walaupun ada juga yang enggak, persekusi macam-macam ya. Dan juga karena hal lainnya. Nah teman-teman, apa yang aku dapatkan dari kegiatanku tadi ya, aku tuh sama suami ya pernah ke sana, terus Lui ikut. Yang pertama sebetulnya itu adalah ajang diriku sendiri ya, untuk merefresh atau penyegaran lah ya, penyegaran dari segi pengertian tentang
pelayanan ibadah anak, itu yang pertama. Yang kedua, penyegaran dalam hal pemikiran yo. Aku tuh perlu melihat hal-hal yang hijau dan hal yang baru. Tadi tempat yang aku kunjungi itu adalah aku dulu sudah pernah ke sana ya, ketika SMA, aku lupa. Dan jalan ke sana itu adalah jalan yang aku baru kayaknya sih aku baru tahu gitu loh, kalau ada jalan itu di Kota Malang, di Kabupaten Malang atau di Malang ini gitu. Jadi tadi tuh ngelihat pohon, ngelihat hutan, ngelihat bendungan, ngelihat sungai, nggak tuh kayak rasanya seger banget. Nah itu jadi aku tuh perlu penyegaran, nggak apa-apa, terus papa nanti di sini cerita-cerita, nggak masalah. Jadi perlu penyegaran mata gitu, jalan-jalan. Yang ketiga, aku tuh perlu me time, bukan me time ya, maksudnya quality time sama suamiku. Nih. Nah, kan kalau di rumah ya kayak begitu ya. Tapi ini kan quality time yang juga berfungsi untuk menyegarkan pelayanan kita dan juga relasi kita berdua gitu ya. Nah, hal apa yang aku dapatkan? Satu, sebenarnya kalau dari materi itu memang menyegarkan ya. Semua materi ya kita sudah tahu lah ya. Dan juga ayat-ayatnya pun kita juga sering baca, tapi itu menyegarkan kembali. Tetapi di satu pihak aku tuh belajar aku tuh belajar terus untuk menjadi orang yang rendah hati, teman-teman. Rendah hati dalam hal apa? Jangan sampai ketika aku melihat di sana ya, itu banyak sekali adalah orang-orang hebat dengan keterbatasan keterbatasan faktor-faktor gitu. Misalnya kalau kita di Kota Malang ya, kita tuh harus pendidikan kesehatan itu kedekatan dengan pusat informasi dan sebagainya itu mungkin lebih banyak daripada mereka gitu. Walaupun dengan adanya dunia internet ini memang nggak terbatas ya, tapi memang harus diakui bahwa pola pikir dan lingkungan di Kota Malang itu memang mungkin berbeda ya dengan mereka yang ada di luar Kota Malang. Nah, tetapi dengan keterbatasan seperti itu tidak menjadi penghalang untuk mereka menjadi orang-orang yang hebat atau pelayan-pelayan penuh dengan dedikasi. Nah, dari situ aku tuh belajar satu namanya rendah hati. Benar-benar aku tuh kagum sama mereka ya, dimana mereka itu sangat berdedikasi, sangat baik, sangat bersemangat apapun keadaannya. Nah itu membuat aku tuh belajar terus rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tuh tadi itu dianterin pulang, bukan dianterin pulang sebenarnya. Aku tuh tadi tuh disambut oleh temanku. Jadi beberapa tahun yang lalu aku pernah bertemu dengan beliau itu di kantor sinode untuk training ya. Tapi pada saat aku tuh cuman sekilas aja teman-teman. Aku sendiri nggak terlalu aware ya, karena mungkin akunya yang mungkin aku kurang ramah, kurang terbuka gitu. Aku lebih cenderung tertutup atau diem gitu kan ya. Terus aku tuh ketemu beliau lagi, ini seorang kakak perempuan ya, di GKJ Kepanjen. Waktu itu aku jadi pembicara atau trainer lah gitu. Dan si kakak ini enggak gitu, cuman support datang aja. Terus aku tapi disapa gitu sama kakak ini. Nah, pada saat itu aku melihat bahwa si kakak ini ramah amat gitu loh, gitu ya. Tapi aku juga masih diem aja, nggak terlalu. Nah, batch ketiga, suatu saat ada tukar pelayanan antara GKJ Donomulyo, si kakak ini dari GKJ Donomulyo ya, ke GKJ Kebon. Dan kakak ini datang lagi ya, si kakak perempuan ini datang lagi, dan dia tuh langsung menyapa aku dengan ramah. Mbak Esti ya, gini-gini. Aku ngeliat ya, ini kakak kok ramah sekali ya gitu ya. Udah ya, tapi aku sudah mulai agak terbuka komunikasiku dibandingkan 2 pertemuan sebelumnya. Terus tadi aku datang dan pertama kali menyambut tuh kakak itu lagi ya, karena dia tuh GKJ Donomulyo. Mbak Esti, Didi dan sebagainya. Dan yang kulihat adalah satu, si kakak ini nggak pernah berubah. Dari dulu awal bertemu aku dengan sekarang 4 kali bertemu aku, dia nggak pernah berubah. Dia tetap ramah, tetap baik, tetap ramah, tetap baik, tetap menyambut, tetap positif. Yang berubah itu aku. Dia kecilin dikit deh. Mungkin dulu aku tuh diam, tertutup, dan mungkin terkesan sombong ya. Kalau sekarang mungkin aku lebih terbuka, lebih ramah, lebih berbicara dengan orang gitu. Tapi kalau dulu aku nggak bicara. Cuma iya kak, iya, cuma gitu aja. Tapi aku nggak bicara. Tapi keempat ini ketika si kakak ini mendekati aku lagi, aku tuh bisa bicara dengan baik. Mbak gimana dan sebagainya. Pokoknya aku tuh kakak ini kayak selalu perhatian sama aku gitu loh. Mbak Esi nanti kelompokku ya, kelompok 3 ya. Enggak mbak, aku di sini aja ya udah. Mbak Esi yuk makan, Mbak Esi yuk ngopi, Mbak Esi kayak gitu terus. Pokoknya dia tuh perhatian banget sama aku.
Sampai aku ditanyain, tadi lewat mana, lewat sini. Wes pokoknya nanti pulangnya bareng aku aja. Dia bawa motor kan, diantar jemput suami kayak dia juga. Nggak tahu suaminya ikut apa nggak ngerti. Nanti bareng aku aja, dia bilang gitu. Gitu loh kak, iya wes. Dan tadi aku tuh pulang tuh dianterin sampai aku tahu jalan. Dan itu motong kira-kira 45 sampai 1 jam lah motongnya itu. Segitu baiknya sama dia. Segitu baiknya dia sama aku gitu. Jadi aku ambil kesimpulan bahwa kamu ya jadi orang nggak cantik, nggak ganteng, bahkan even tuh ya kamu nggak pinter, nggak kaya, itu nggak masalah. Tapi akan menjadi masalah besar kalau kamu nggak jadi orang baik. Gitu. Kamu nggak cantik itu nggak masalah. Tapi ketika kamu nggak jadi orang baik itu jadi masalah. Satu masalah buat kamu sendiri dan itu masalah buat orang lain. Tetapi sekali kamu baik itu kamu akan jadi berkat. Berkat buat kamu sendiri dan berkat buat orang lain. Dari si kakak itu aku ambil pelajaran itu ya, yang ku dapatkan gitu ya. Banyak tadi pelajaran aku dapatkan, tapi satu hal yang paling besar bahwa aku menyadari ternyata nggak cantik itu nggak apa-apa teman-teman, tapi nggak baik, nggak jadi orang baik itu sangat masalah. Dan aku tadi tuh mendapatkan, kalau suamiku bilang malaikat ini malaikat. Karena aku tuh dianterin sampai aku tuh tahu jalan. Kak ini lurus aja sudah kepanjang, dia bilang gitu. Dianterin sama suaminya. Dan itu jauh banget loh teman-teman. Cuman mereka sih akamsi ya, warlock lah ya. Cuman segitunya aku bilang gini, ini sebetulnya dia itu kayaknya udah lewat ini rumahnya nih Pak. Tapi dia tuh mau nganterin kita. Maksudnya jalan itu dia tuh mau nganterin sampai aku tuh tahu jalan gitu. Kayaknya udah lewat ini rumahnya ini. Segitunya mereka tuh mau nganterin aku. Itu sih teman-teman yang membuatku jadi apa ya, terharu gitu ya. Jadi memang benar ya, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, itu benar ya. Di tengah mungkin pekerjaanku atau apa gitu, aku tetap diingatkan tentang hal itu. Terus tadi aku tuh ketemu sama seorang ibu gembala ya, nyonya pendeta. Ternyata dia itu ya gitulah, ada hubungannya gitu ya. Aku ketemu sama 2 orang. Yang pertama nyonya pendeta. Nanti dia tuh gerejanya GSJA, gereja tempat ketika aku masih SD SMP kalau nggak salah, SD SMP tuh aku tuh kan juga ikut sekolah minggu di GSJA ya. Aku tuh juga ikut sekolah Alkitab liburan di Sati. Nah di Sati itu adalah tempat beliau bekerja dan tempat beliau bertemu dengan suaminya yang hamba Tuhan itu, pendeta gitu ya. Nah, beliau ternyata kenal dengan salah seorang orang tua temanku yang deket, yang sekarang udah meninggal ya. Dua-duanya gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Beliau tuh dari gereja yang nggak terlalu besar, tapi punya semangat yang besar. Gitu ya. Gerejanya tapi nggak besar, tapi semangatnya yang besar. Itu ketemu satu. Yang kedua, aku tadi kan bilang gitu sama Mbak Anjar gitu ya. Ke seorang kakak yang baik hati itu, aku bilang gini, Mbak aku dulu tuh waktu SMA tuh pernah kesini, aku bilang gitu. Oh iya aku tuh camp remaja tidur di gereja GKJW Tempur Sari Donomulyo, di rumahnya Mas Didit ya, bilang gitu. Aku bilang gitu. Terus Mas Didit itu ternyata temanku waktu kerja di Yamaha. Oh gitu ya, itu loh ada istrinya Mas Didit. Aku tuh dipanggilin ya seorang kakak itu, Mbak sini, ternyata namanya tuh Mbak Nini ya. Ternyata dia tuh istrinya temanku kerja, dan juga temanku yang dulu rumahnya pernah aku pakai jadi tempat retreat teman-teman gitu. Sekarang temanku itu lagi jaga toko, dia kelola toko, terus dia tuh support kliniknya kakaknya, karena kakaknya kan bidan, jadi dia ada klinik gitu, dia support dan juga dia nanganin ambulansnya gitu lah, supir ambulansnya. Kalau misalnya lagi rujuk ambulans berarti tokonya tutup kayak gitu. Ya gitu sih. Ternyata waktu itu aku sekantor sama dia di Yamaha. Terus dia keluar kemana aku nggak tahu ya. Ternyata dia ngajar di UAIN ternyata. Terus akunya pindah kerja juga kan gitu. Nah beberapa tahun kemudian baru ketemu istrinya gitu. Jadi itu deh. Jadi amazing banget lah hari ini gitu. Ya sih aku belajar untuk yang menghargai orang, menghormati orang sambil aku sendiri rendah hati gitu. Ya sih, menghargai orang, mengagumi orang,
dan mengajarku rendah hati. Gitu ya. Tadi sama Louis gitu, dan Louis so nice gitu ya. Maksudnya good boy lah dia. Good boy. Tadi dia good banget waktu ikut training itu. Terus aku juga tadi udah banyak dapat materi, udah aku share, udah puji Tuhan. Agak capek sih ya ternyata. Tadi pulang dari sana tuh jam 4 teman-teman. Terus sampai di Kepanjen kira-kira ya kita berhenti 2 kali untuk makan ya. Sampai sini jam berapa ya? Jam 7 ya. Jadi waktunya 3 jam. Ini perjalanan 2 jam lah. Kita 1 jam makan atau apa. Oke teman-teman, segitu dulu ya cerita-ceritaku tentang pengalamanku hari ini ikut training guru sekolah minggu atau pengajar atau guru ibadah anak dan remaja. Tadi ada sesi terakhir tuh, sesi sharing-sharing. Aku tadi sharing sama seorang kakak, namanya Kak Anggun ya, dia cerita juga. Nanti deh ada kok video sama Kak Anggun. Cuman sama Mbak siapa tadi, Mbak Anjar tadi aku nggak ada video ya, ada foto tadi. Gak apa-apa ya, nanti mungkin covernya thumbnailnya fotoku sama Mbak Anjar aja ya. Kayaknya foto yang bersama-sama kan juga nggak ada. Iya deh, kayaknya nggak ada. Apa-apa wes ya, tapi ada videonya kok. Oke teman-teman, aku nih mataku nih pedes banget. Aku mau cuci muka, mau tidur. Besok ke gereja. Gitu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Ini cuma tangannya doang. Ini juga kelihatan. Bentar.